Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi dengan Komoditya. Selamat tahun baru dan semoga kalian semua meriah ya perayaannya kemarin. Dan hari ini kita punya sebuah video baru di mana kita akan membandingkan hasil kamera dari 4 device Snapdragon yang keluar tahun lalu ya. Dan di video ini kita juga akan membandingkan 4 kamera dari HP yang pakai Snapdragon, yaitu Samsung S22 Ultra, Vivo X80 Pro, Oppo Find X5 Pro, dan Xiaomi 12 Pro. Oke, sebelum kita beberkan hasil pengujiannya, berikut ini aturan yang kita terapkan. Yang pertama, kita akan melakukannya dengan screen color yang default. Jadi nggak pakai SDR, juga nggak pakai RAW. Terus juga kita nggak ngelakuin tap to focus atau melakukan exposure compensation. Tahu kan exposure compensation yang kita nge-tap layar terus kita naik turunin exposure-nya, swipe naik turun. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita dapat hasil default dari performa kameranya. Kita juga akan adu fotografi dulu, kemudian videografi, dan yang terakhir baru kita adu gimmick. Let's go, mari kita coba. Di kesempatan yang pertama ini, yang kita uji adalah hasil fotografinya di 3 lensa ya. Seperti kita tahu, 4 HP ini minimal punya 3 mode lensa. Pertama wide, ultra wide, dan juga medium telefoto. Samsung dan Vivo sebenarnya punya 10 kali telefoto dan 5 kali telefoto juga sih. Tapi ini buat saya kan lebih ke fitur tambahan aja ya. Karena yang penting untuk uji coba ini adalah 3 lensa basic buat para flagship ini. Oke, peserta pertama Vivo X80 Pro. Jadi lensa kameranya didukung oleh Zeiss Optik dan T-Star coating dari Zeiss yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya ghosting gitu. Sesuatu yang sering terjadi di kota-kota besar. Vivo X80 Pro ini juga pakai image processing mereka sendiri, V1 Plus chip, untuk mengoptimalkan hasil kameranya. Oke, mari kita cek dulu 3 hasil foto berikut ini. Di lensa wide atau lensa utama, kita bisa lihat titik fokusnya di 2 wajah itu sebenarnya cukup aman ya. Color cast matahari juga terkontrol. Detail wajah terlindung dengan baik, bahkan bisa menjaga shadow di bawah dagu dan leher itu dengan sangat baik. Saturasi secara keseluruhan sih kayaknya cukup akurat ya, mengingat ini juga bukan foto HDR. Kemudian di tele, color cast-nya sangat-sangat baik, terutama di bagian-bagian rambut. Ini adalah bukti Zeiss coating-nya bekerja dengan benar. Cahaya matahari nggak nge-flare kayak meskipun fokus tidak terjadi di 2 wajah, tapi ini wajar terjadi di lensa telefoto. Detail juga masih bagus dan tidak terjadi over sharpen. Di lensa wide, kita mulai ngeliat kekurangannya ya. Yang pertama, color yang oversaturated, terutama di warna hijau dan merah. Kemudian juga sharpening yang agresif, terutama di area wajah, yang bikin sekitarnya tuh bikin kayak clarity effect tuh terjadi sangat kuat gitu, dan itu cukup ganggu juga kalau misalnya kita zoom. Ini sebenarnya juga sering terjadi di HP-HP kelas mid gitu ya, dan menurut saya sih nggak sewajarnya terjadi di kelas flagship. Terakhir, kekonsistenan hasil 3 lensa tidak terjadi. Di lensa wide dan tele sebenarnya udah cukup baik, tapi malah drop di lensa wide. Jadi nilainya 4 bintang dari 5. Yang kedua adalah Oppo Find X5 Pro. Hasil fotonya sangat konsisten di 3 lensanya. Di 3 lensanya, Oppo sanggup menjaga kekonsistenan warna, ketajaman, dan juga fokus. Satu hal yang sebenarnya cukup mengganggu adalah flare yang terjadi di sumber cahaya. Kita bisa lihat di hasil lensa tele, flare-nya itu sangat terlihat, sementara di lensa utama dan ultra wide, flare ini sebenarnya bisa diredam gitu. Fokus di kedua wajah sebenarnya juga cukup akurat, bahkan di lensa tele. Ini dia berhasil menjaga fokus kedua wajah dengan sangat baik. Kemudian warna yang dihasilkan sendiri tidak terlalu kuat ya. Di ketiga foto ini kita bisa lihat shadow-nya seperti agak terlalu terang, jadi kontrasnya tuh berasa agak kurang gitu loh. Tapi ini saya rasa karena gaya processingnya Oppo atau chipnya Mari Silicon yang prioritasnya dia itu menjaga batas aman exposure itu di objek depan dulu gitu. Gitu sih kalau menurut saya ya. Memang hasilnya agak berasa foggy dan kayak over gitu, tapi begitu saya cek di editing, ternyata tinggal dikurangi aja exposure-nya dan hasilnya itu jadi sangat aman. Jadi ya menurut saya ini sebuah kayak calculated decision gitu ya, yang dipilih sama software-nya. Nilainya 3,5 bintang dari 5. Oke, yang ketiga, Xiaomi 12 Pro. Kenapa bukan yang Ultra?
karena nggak punya. Ini lebih karena Xiaomi 12S Ultra itu kan nggak masuk ke Indo ya, jadi anggap saya ngetes yang resmi aja. Dan juga kebetulan punyanya yang ini. Oke, balik lagi ke lensa utamanya Xiaomi 12 Pro. Saya lihat sih kalau dari kontrol warnanya itu udah sangat baik ya. Flare yang terjadi sayangnya menimpa wajah dari objek gitu. Tapi ini lebih ke angle dan pengambilan gambar aja ya. Jadi makanya dia kayak kena muka gitu. Tapi kalau diperhatiin, fokusnya cukup baik. Kestabilan warna juga bagus. Sebenarnya ini sebuah keadaan dimana saya lebih suka, kalau moto ini saya lebih nurunin exposure untuk menghindari flare gitu ya. Jadi kita manual gitu mengontrol flare-nya. Hal yang sama juga ini bisa diaplikasikan di foto Oppo yang tadi sih. Tapi for the sake of pengujian, kita nggak ngelakuinnya, jadi kita langsung jepret aja gitu. Tele lensnya surprisingly lebih bagus, karena tadi angle-nya kita juga agak naikin ya. Jadi kayak flare-nya tuh agak minim gitu. Fokusnya oke banget, kedua wajah kena, dan wajahnya juga dapat banget. Ini tipe foto yang akan saya masukin ke Lightroom dan edit buat di Instagram gitu. Dan yang terakhir, ultra wide. Hasilnya menurut saya sih agak kurang ya, warnanya itu agak mute, jadi timpang dari kedua lensa sebelumnya. Sharpness-nya di area pinggir juga kayak terlalu dipaksakan gitu. Bagian shadow-nya juga kayak dinaikin, jadi hasilnya tuh kayak agak-agak grainy gitu. Xiaomi 12 Pro 3,5 bintang dari 5 bintang. Next, yang terakhir adalah Samsung S22 Ultra, HP kesayangan saya. Oke, ini saya mungkin agak sedikit bias dengan Samsung ini ya, karena saya memakainya sebagai kamera utama saya sehari-hari gitu. Tapi saya selalu ngerasa bahwa S22 Ultra ini punya hasil foto yang paling konsisten di ketiga lensanya gitu ya. Color rendition, exposure control, dan fokusnya perform di level yang sama. Hasil yang konsisten ini bikin saya pede bawa HP ini untuk jalan kemana-mana, bikin foto dan video, karena hasilnya itu sangat menyenangkan gitu loh. Ya, di pengujian kali ini, lensa utama kita bisa lihat yang paling kelihatan yang hampir sama seperti Xiaomi dan Oppo sebelumnya. Ada flare juga gitu, tapi lebih terkontrol. Nggak bikin wajah tuh jadi nggak jelas gitu. Beberapa bagian rambut itu tetap terlihat. Jadi warnanya juga sangat balance, merah, kuning, hijau, dan biru tetap terjaga dengan baik, kecuali langit yang kita lihat agak berawan. Terus di lensa 3 kali, jadi di telenya itu kita bisa lihat konsistensi warna dari lensa utama sebenarnya masih terjaga ya gitu. Lalu bagian rambut Sabita ini bagus banget ya jadinya, karena ada bias cahaya yang nabrak rambutnya gitu. Jadi bagus banget untuk sebuah potret fotografi gitu. Kemudian di lensa ultra wide kita bisa lihat hasil yang juga konsisten dari warna dan ketajaman. Sekali lagi kita lihat meski di wajahnya Lavani itu ada kayak sedikit light leaks dan atau ya flare dari matahari yang kuat di belakangnya, tapi wajahnya kelihatan jelas dan warna hijau dan birunya tidak overproses seperti lensa ultra wide kebanyakan atau dari yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Samsung S22 Ultra 4,5 dari 5. Oke, kesimpulannya untuk ronde pertama ini menurut saya Samsung menang dengan skor 4,5. Kalau saya bilang sih Samsung ini bisa menang karena kekonsistenan 3 kameranya ya. Meski kalau dilihat hasil lensa utamanya sebenarnya masih tipis di belakangnya Vivo sama Xiaomi. Tapi saya pikir ini kameranya tetap salah satu yang terbaik. Oh ya, sebagai catatan, ini saya matiin HDR sistemnya karena saya tuh pengen banget ngeliat gimana processing atau kayak normalnya tuh kayak gimana. Dan kita lihat dari semua foto tidak ada yang overprocess dan tidak ada juga yang oversaturated. Ini kualitas sebuah HP flagship yang saya rasa perlu banget dipertahankan ke depannya. 4 HP ini menurut saya fotonya nggak kayak, let's say, iPhone ya, akhir-akhir ini sangat overprocessed dan oversaturated. Anyway, mari kita lanjut ke ronde berikutnya. Untuk potret foto yang kita coba, foto pertama, foto sendiri dengan kayak lensa yang lebih wide dan melawan matahari. Lalu foto kedua itu dengan lensa yang lebih tight, dengan lensa searah dengan cahaya. Tujuannya yang pertama untuk melihat gimana performa bokehnya di cahaya yang cukup maupun melawan cahaya. Dan yang kedua, untuk melihat cutout dengan objek lebih dari satu wajah. Oke, yang pertama kita lihat hasilnya Vivo. Di foto pertama kita bisa lihat sekali lagi hasil coating Zeiss-nya yang sangat baik dalam memfilter bias sinar matahari. Selain itu bokehnya juga sangat natural ya. Kita bisa lihat di foto-foto belakang itu kayak bulir-bulirnya itu sangat rapi dan bias di belakang rambutnya itu juga sangat halus. Meskipun warnanya agak mute, tapi ini menurut saya sih normal ya terjadi di portrait mode pada lensa yang lebih wide gitu. Beda dengan di lensa utamanya, portrait mode-nya karena nggak ada sumber cahaya di belakang objek, kita nggak nemuin adanya bokeh circle seperti di foto pertama. Tapi ini buat saya udah cukup bagus banget dari segi fokus kedua wajah, dan cutout-nya itu cukup bagus ya, nggak terlalu sempurna tapi cukup bagus untuk sebuah
potret foto. Bagus karena di bagian satu rambut yang kanannya Sabita itu dia nggak kehapus, tapi di bagian atas potongannya agak tajam dan tidak soft. Dan juga ada rambutnya Lavani yang cukup kepotong di beberapa bagian. Nah, di beberapa bagian cukup soft, dan saya lihat juga dua mode ini kurang konsisten di skin tone, tapi selain itu nyaris perfect. Nilainya 3,5 dari 5. Oke, selanjutnya hasilnya Oppo. Menurut saya performanya di wajah itu tetap jelas dan garis cahayanya juga nggak ganggu banget, masih in control gitu. Terus yang kedua, di mode kedua yang lebih tight itu potretnya saya rasa sangat bagus. Edge transitionnya itu soft, blurnya itu bagus banget kayak hasil dari lensa 50 mili itu. Jadi kayak memang ada kayak gradasi dari sharpness ke cutout terus ke blur di belakangnya. Skin tone-nya aja yang ya agak beda ya. Oppo nilainya 3,5 dari 5. Oke, yang berikutnya adalah Xiaomi 12 Pro. This is where I think this is amazing gitu ya. Hasil-hasil kamera Xiaomi itu gimana ya kalau tak bilang udah naik sedemikian tinggi, bahkan seri Pro-nya ini kan bisa dibilang kayak satu tingkat di bawah seri tertingginya Xiaomi. Ini udah bagus banget gitu. Color cast di bagian white itu sangat balance, dan bokehnya sebenarnya dari sumber cahaya yang over bright itu tidak terasa terlalu terang. Sementara di bagian potret dua orang, background blurnya itu terasa dari lensa yang kayak mahal gitu. Kontrasnya on point dan gradual sharpness, oh ya namanya gradual sharpness ya. Jadi gradual sharpness dari wajah ke background itu sangat bagus banget gitu. Jadi kayak lensa-lensa, ya lensa-lensa foto gitu. Lensa-lensa foto beneran. Terus kemudian yang terakhir punya Samsung S22 Ultra. Ini bokehnya nggak terlalu deep ya seperti yang lain. Masih terasa ada sharpness yang terjadi di hasil white-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap HP ini sebenarnya punya ciri khas sendiri dalam nge-treat cahaya dan background blur. Jadi bisa kita ngejudge di sini karakter Samsung tuh ngasih lebih banyak detail daripada yang lain. Kalau yang lain kan kayak maksimalin banget blurnya gitu, jadi kayak soft banget di belakang. Dan sementara di lensa potret utamanya, raihan lensanya itu kan dia lebih zoom lagi ya. Jadi kayak lebih berasa potret di lensa kayak 55 atau 70 atau 85 gitu kayaknya. Tapi yang jelas masih ngasih detail yang jelas gitu ya di dua wajah, dan bokehnya ya sebenarnya bisa bilang standar aja gitu ya. Tapi works well, edge dan gradual sharpness-nya. Samsung S22 Ultra 3,5 dari 5. Oke guys, sekarang kita lihat bagaimana hasil night mode-nya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas juaranya adalah Vivo X80 Pro. Kenapa? Exposure dan kontrasnya itu kayak terjaga dengan baik banget. Kita lihat gimana bahwa AI-nya memilih prioritas untuk menerangkan wajah sambil menjaga background tetap jelas gitu. Rasio gelap terangnya itu kayak dibuat seimbang tanpa bikin bagian gelap tuh jadi noise gitu. Sparkle kembang api dan juga inti cahayanya juga ada di level yang masuk akal. Jadi menurut saya dia nilainya 4 bintang lah banding 5. Sementara Oppo Find X5 Pro meskipun berhasil bikin kembang apinya jadi jelas, line dan sparkle-nya, tapi malah mengorbankan exposure di wajah gitu. Sambil berusaha menerangkan bagian background gitu ya. Jadi buat saya di night mode kayak gini lebih baik kita kayak menentukan prioritas yang mana untuk dibikin seimbang gitu. Di sini buat saya sih agak fail ya. Tapi kalau bandingin beberapa foto yang lain, hasil yang ini sebenarnya yang paling dekat untuk ngejar hasilnya Vivo X80 Pro. Nilainya 3,5 dari 5. Kemudian hasilnya Xiaomi, ini bisa dibilang sebenarnya agak mirip ya sama Oppo sebelumnya. Cuman kurang bisa aja ngejar di exposure pada wajah aja. Tapi yang saya suka di sini, dia ada bagian kayak blurnya gitu di background gitu. Kayak ada kayak hasil lensa kamera beneran gitu dengan aperture yang besar. Jadi dia mendapatkan efek yang seperti ini di night mode. Boleh banget ya diacungi jempol. Jadi overall sama kayak Oppo 3,5 dari 5. Terakhir hasilnya S22 Ultra. Aduh, gimana ini ya, night mode atau nightography ya yang dijualin sama Samsung, itu rasanya nggak bekerja dengan baik di sini. Di area backgroundnya kayak banyak banget yang kita bisa temuin kayak artifact atau noise yang nggak asik gitu. Entah kenapa ini beberapa kali di foto kayak gini tapi tetap aja ada gitu. Padahal menurut saya di bagian subjek dan sumber cahaya ini oke banget loh. Sparkle dan kembang apinya jelas, kecerahan dan ketajaman di wajah juga oke banget. Bahkan bisa dibilang skin tone-nya itu sebenarnya paling akurat di sini. Tapi maaf ya Samsungku, kalian cuma dapat
3 bintang dari 5. Oke, untuk skornya di ronde pertama ini kita cek dulu siapa yang paling memimpin. Ada Vivo dan Xiaomi dengan skor 11,5, kemudian disusul dengan Samsung dengan skor 11, dan yang terakhir ada Oppo di 10,5. Sebuah hasil yang nggak mengejutkan ya sebenarnya sepanjang saya pakai gitu ya. Saya juga merasakan hal yang sama untuk fotografinya. Tapi gimana dengan hasil videografinya dan uji coba, kayak gimana gimmick-gimmick yang dijualin sama mereka? Well, kita akan bahas di part 2 nanti, jadi kayak stay tune aja di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa langsung nonton pas part 2-nya tayang. Oke, saya Komaditya. See you in next video. Bye.